Halo. Di sini perkenalan dulu ya, nama saya Felicia dan teman saya bernama. Florentina. Nah, di sini saya dan teman saya akan sharing-sharing tentang kuliah kami. Betul. Kuliah kami itu kayak ada jurusan apa aja di situ. Kita udah semester berapa, suka dukanya apa, dan sebelumnya itu kita cita-citanya jadi apa. Jika dari teman-teman semua itu ada yang ada saran mau buat video apa gitu, bisa Tulis komentar ya, tulis komentar. Kalau menarik videonya bisa apa mbak? Like dan subscribe Oke. dan juga di share ya. Nah, di sini itu saya akan bertanya ke Mbak Florentina terlebih dahulu ya. Mbak Florentina, cita-citanya apa? Dulu SD aku cita-citanya pengen jadi dokter. Terus sekarang sih kuliahnya nggak di jurusan dokter sih, kedokteran. Orang. Alasannya ngambil dokter apa mbak kalau boleh tahu? Dulu ngambil pengen jurusan kedokteran karena di keluarga aku itu nggak ada yang ambil kesehatan. Ada tapi EMT aja. EMT itu EMT dari mama itu perawatnya. Terus setelah itu udah pensiun dini, nggak tahu pensiun dini yang kena apa. Sekarang nggak ada yang nerusin gitu loh di jurusan kesehatan. Jadi pengen nerusin ya mbak ya. Tapi kalau boleh tahu sekarang itu ambil jurusan apa mbak? Kalau sekarang ambil jurusan itu TLM itu teknologi laboratorium medis. Itu seperti ngambil darah, terus diagnosis segala macem. Kalau semisal mbak, kalau ada yang takut sama darah suntikan, itu bisa nggak sih masuk di TLM? Kalau yang takut sama darah sama takut sama suntikan mending nggak usah masuk ya. Nggak usah masuk ke jurusan teknologi laboratorium medis. Soalnya teknologi laboratorium medis itu diutamakan yang berani sama darah, terus juga ada pengalaman untuk ambil suntikan atau tidak takut sama suntikan. Dulu pernah nggak sih mbak ada yang salah nyuntik itu, ada apa namanya? Maksudnya ada Gagal ngambil darah. pernah nggak? Aku dari pengalamanku ada sih, waktu aku magang di semester 7 itu aku magang itu kan ada pasien, terus aku disuruh mbak-mbaknya untuk ngambil darah pasien itu. Terus aku pernah gagal itu, sehari bisa gagal 3 kali ngambil darah. Karena awalnya itu udah, kalau di papalsi itu atau di rabal itu venanya ada, tapi pas disuntikan ke itu meleset. Terus ada juga venanya nggak kelihatan, terus apa ya, susah gitu, venanya dicari susah. Kalau boleh tahu juga itu suka dukanya sih jadi anak TLM itu apa mbak? Sukanya apa, dukanya apa? Atau malah lebih banyak di dukanya ataupun di sukanya? Kalau boleh tahu. Sebenarnya ada suka dukanya juga sih. Kalau sukanya itu kita bisa apa namanya, bisa merawat, bisa menolong orang-orang, bisa menyembuhkan pasien. Terus ya kita bisa menyembuhkan keluarga sendiri juga bisa. Kalau ada yang banyak, tapi jangan yang lebih dari jurusan. Terus kalau dukanya itu sih apa namanya, hari-hari harus apa ya, apa dukanya tuh kalau kita palpasi ngambil darah itu terus kita susah atau gagal, itu sih dukanya. Terus ada juga dukanya kalau misalnya kita udah nangani pasien gitu, terus pasiennya tiba-tiba udah nggak ada gitu. Itu bukan kesalahan teknis laboratoriumnya atau yang lain, itu memang karena sudah takdirnya. Berarti ada suka dukanya ya mbak ya. Nah, mau tanya lagi nih mbak. Ini mbaknya itu udah semester berapa? Semester 8. Semester 8. Udah di apa sih ya mbak ya? Habisnya lulus ya mbak ya? Tahun ini lulus. Berat. Berat ya mbak ya? Berat. Yang beratnya apa? Beratnya sih ya skripsi itu tadi. Skripsi ya? Ya skripsi sama dikejar-kejar waktu. Ada kerja-kerja.
fisioterapi. Kampusnya di mana? Kita satu kampus ya, guys? Iya, kita satu kampus. Itu daerah di Solo Baru, guys, di daerah Warasan. Itu ke arah Sukoharjo, kampus kita. Nama kampusnya apa tuh, Mbak? Di Stikes Nasional. Tulisannya di Stikes Nasional di Google Saya ada. ada Google Maps. Ada. Kalau yang tidak tahu ya cari di Google Maps. Kalau bagi yang tahu daerah Solo bisa. Di situ ada beberapa jurusan, guys. Ada farmasi, ada PLN, terus ada fisioterapi juga. Itu ada D3, D4 juga ada ya, guys. S1 juga ada. Jadi nggak usah takut kalau tiba-tiba di negeri itu nggak diterima, terus mau kuliah di mana, penting aja di Stikes Nasional. Di situ ada beasiswa juga untuk anak basket. Prestasi ya. Iya, prestasi. Terus kalau juga nilai IPK-nya di atas 3 juga ada beasiswa loh, guys. Betul. Dan juga ada keuntungan lah ya masuk Ada keuntungannya juga. Tapi ya jangan kaget ya, guys. Kalau di swasta itu biayanya. uang masuknya itu begitu wow gitu ya, nggak bisa diutarakan. Kalian semuanya jurusan kesehatan semuanya mahal ya? Iya, terutama nanti di dokter atau di apa itu juga mahal ya, guys ya. Terus apa lagi? Mbaknya udah semester berapa? Ini aku udah semester 8. Semester 8 ya? Iya. Berarti sama ya kita ya? Iya, Skripsi ya? iya. Skripsinya udah sampai mana? Ini skripsinya sudah sampai revisian, Mbak. Kemarin udah saya konsulkan ke 2 pembimbing dan hasilnya itu masih ada revisi. Nah, revisinya itu dari pembimbing 1 ke pembimbing 2 itu beda. Jadi dia harus bisa menyamakan satu kepala juga ya, jadi agak susah juga disitunya. Dosennya Hah? galak nggak? Kalau dosennya nggak galak sih, enak, malah dimudahin kok, guys. Kalau aku skripsinya itu juga sama, udah sampai revisian, udah konsul juga. Terus tinggal mau masuk, kalau udah di ACC tinggal kita sidang ya. Iya, sidang nanti doain aja, guys, semoga kita berluas lancar dan sidangnya bisa cepat di bulan Mei ini nanti. Semoga Mei Jangan- bulan depan. jangan bulan Mei sih, bulan April ini kita harus sudah sidang. Soalnya kita masih ada UKOM dan OSD juga. Itu juga nanti sebagai syarat di daftar UKOM itu skripsinya udah selesai. Jadi Udah tuntas. iya, udah tuntas semua.